Setiap organisasi yang dibentuk memiliki tujuan tertentu yang harus dicapai melalui kerjasama manusia yang ada di dalamnya. Efektif atau tidaknya pencapaian tujuan organisasi sangat ditentukan oleh perilaku manusia yang bekerja di dalam organisasi tersebut, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok. Orang-orang yang bekerja dalam suatu organisasi memiliki perilaku kerja dan kinerja yang tidak sama satu dengan yang lainnya. Ada orang yang berkinerja sangat rajin, antusias, percaya diri, mandiri, disiplin, dan berbagai perilaku positif lainnya. Mereka yang memiliki perilaku kerja positif demikian akan cenderung berkinerja baik atau tinggi dalam organisasi. Selain itu, dalam kehidupan kerja organisasi, ada orang yang berperilaku kerja negatif seperti malas, tidak antusias, tidak percaya diri, tidak mandiri, dan tidak disiplin, dan lain-lain. Akibat dari perilaku kerja negatif ini, mereka akan berkinerja buruk atau rendah dalam organisasinya. Manajemen memainkan peran yang strategis dalam meningkatkan kinerja seseorang. Melalui manajemen akan memungkinkan perilaku manusia yang bekerja sama dalam organisasi akan menjadi terarah pada pencapaian tujuan yang diinginkan. Perilaku manusia dalam kerjasama organisasi menjadi pusat kajian dari suatu bidang ilmu yang dikenal sebagai perilaku organisasi atau organizational behavior. Bab ini akan membahas tentang definisi perilaku organisasi, pendekatan multidisiplin dalam perilaku organisasi, tingkatan analisis dalam perilaku organisasi, perspektif efektivitas kinerja organisasi, peluang dan tantangan perilaku organisasi, serta model perilaku organisasi. Definisi perilaku organisasi. Perilaku organisasi telah didefinisikan oleh para pakar secara berbeda berdasarkan lingkup pengetahuan dan atau pengalaman masing-masingnya. Perbedaan definisi ini pada dasarnya dapat digunakan untuk saling melengkapi dalam memahami perilaku organisasi tersebut. Beberapa definisi perilaku organisasi akan dikemukakan berikut ini. Organizational behavior can be defined as the understanding, production, and management of human behavior in organization. Luthans 2011 banding 20. Perilaku organisasi dapat didefinisikan sebagai pemahaman, prediksi, dan pengelolaan perilaku manusia dalam organisasi. Organizational behavior is a field of study that investigates the impact that individuals, groups, and structures have on behavior within organizations for the purpose of applying such knowledge toward improving an organization's effectiveness. Robbins and Church 2013 banding 10. Dalam artian perilaku organisasi adalah bidang studi yang menyelidiki dampak yang dimiliki individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku di dalam organisasi, dengan tujuan menerapkan pengetahuan tersebut untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Selanjutnya, organizational behavior, the field that seek increased knowledge of all aspects of behavior in organizational setting through the use of the scientific method. Greenberg dan Baron 2008 banding 5. Dalam artian, perilaku organisasi, bidang yang mencari peningkatan pengetahuan tentang semua aspek perilaku dalam pengetahuan organisasi melalui penggunaan metode ilmiah. Selanjutnya yang terakhir, organizational behavior, the fields of study that draws on the theory, methods, and principles from various disciplines to learn about individuals' perceptions, values, learning capacities, and actions while working in group and within the organization, and to analyze the external environment effects on the organization and its human resources, missions, objectives, and strategies. Gibson et al. 2012 banding 5. Perilaku organisasi bidang studi yang mengacu pada teori, metode, dan prinsip dari berbagai disiplin ilmu untuk mempelajari tentang persepsi, nilai, kapasitas belajar, dan tindakan individu saat bekerja dalam kelompok dan di dalam organisasi, dan untuk menganalisis dampak lingkungan eksternal pada organisasi dan sumber daya manusia,
misi, tujuan, dan strateginya. Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapatlah dikemukakan beberapa karakteristik penting dari perilaku organisasi sebagai berikut. Pertama, perilaku organisasi merupakan suatu bidang studi yang menyelidiki perilaku manusia dalam kerjasama organisasi yang didasarkan pada metode ilmiah. Yang kedua, penyelidikan perilaku manusia dalam kerjasama organisasi dapat dilakukan dengan pendekatan multidisiplin, maksudnya mengacu atau mendasarkan pada teori metode dan prinsip berbagai ilmu perilaku dan ilmu sosial. Yang ketiga, pengetahuan perilaku organisasi dapat digunakan untuk memahami atau memprediksi dan mengelola perilaku manusia dalam kerjasama organisasi guna meningkatkan efektivitas organisasi dan kesejahteraan individu. Yang keempat, perilaku manusia dalam kerjasama organisasi merupakan dampak dari proses individual, proses kelompok, proses organisasional, dan juga lingkungan eksternalnya. Kelima, memahami perilaku manusia dalam kerjasama organisasi perlu menentukan dengan jelas tingkatan analisis di mana perilaku manusia itu beroperasi apakah individu atau kelompok organisasi. Pendekatan multidisiplin dalam perilaku organisasi manusia yang bekerjasama dalam organisasi memiliki keunikan masing-masing karena mereka datang dengan latar belakang yang sangat berbeda, seperti budaya, umur, pendidikan, pengalaman, kebutuhan, motivasi, dan lain-lain. Oleh karena itu, para manajer dalam memahami, mengarahkan, dan mengelola perilaku orang-orang yang ada dalam organisasinya, baik secara individual maupun kelompok, dapat memanfaatkan teori metode dan prinsip berbagai ilmu perilaku dan ilmu sosial seperti psikologi, psikologi sosial, sosiologi, antropologi, ilmu politik, ilmu ekonomi, dan ilmu manajemen. Kontribusi ilmu perilaku dan ilmu sosial dalam perilaku organisasi. Kategori ilmu perilaku dan ilmu sosial. Yang pertama yaitu psikologi, yang mempelajari dan berusaha memahami perilaku individu manusia. Kontribusi pada topik-topik perilaku organisasi yang relevan yaitu persepsi, pembelajaran, kepribadian, emosi, stres kerja, sikap, motivasi, pengambilan keputusan pribadi, kepuasan kerja, kreativitas, rancangan pekerjaan, dan penilaian kinerja. Yang kedua, psikologi sosial, yaitu fokus mempelajari pengaruh orang satu sama lain. Kontribusi pada topik-topik perilaku organisasi yang relevan yaitu perubahan perilaku, perubahan sikap, komunikasi, proses kelompok, pengambilan keputusan kelompok, kekuasaan, konflik, perilaku antar kelompok. Selanjutnya yang ketiga yaitu sosiologi, yang mempelajari orang dalam hubungan dengan lingkungan sosial mereka atau budaya. Kontribusi pada topik-topik perilaku organisasi yang relevan yaitu budaya organisasi, dinamika kelompok, struktur organisasi, teknologi organisasi, perubahan organisasi, sosialisasi, komunikasi, kekuasaan, dan konflik. Yang keempat yaitu antropologi, yang mempelajari masyarakat untuk mengetahui keberadaan manusia dan aktivitasnya. Kontribusi pada topik-topik perilaku organisasi yang relevan yaitu budaya organisasi, kepemimpinan, lingkungan organisasi, kekuasaan, nilai-nilai komparatif, sikap-sikap komparatif, dan analisa lintas budaya. Yang kelima yaitu ilmu politik, yang mempelajari penggunaan kekuasaan dalam tindakan seseorang mencapai tujuan. Kontribusi pada topik-topik perilaku organisasi yang relevan yaitu konflik, kekuasaan, kepemimpinan, pengambilan keputusan pribadi, dan pengambilan keputusan kelompok. Yang keenam, ilmu ekonomi, yaitu mempelajari perilaku manusia untuk membuat pilihan dan mencapai kemakmuran. Kontribusi pada topik-topik perilaku organisasi yang relevan yaitu pengambilan keputusan pribadi, pengambilan keputusan kelompok, negosiasi, dan kekuasaan. Yang ketujuh, ilmu manajemen, yaitu mempelajari tindakan mencapai tujuan melalui dan bersama orang lain secara efisien dan efektif. Kontribusi pada topik-topik perilaku organisasi yang relevan yaitu teknologi organisasi, kualitas organisasi, perubahan organisasi, pengambilan keputusan pribadi, dan pengambilan keputusan kelompok. Selanjutnya yaitu tingkatan analisis dalam perilaku organisasi. Perilaku organisasi merupakan suatu bidang kajian yang menarik dan yang mendapatkan perhatian yang besar para peneliti dan praktisi manajemen dewasa ini, dan
di masa yang akan datang. Kajian perilaku organisasi berfokus pada 3 tingkat analisis, yaitu yang pertama analisis tingkat individual, mengkaji berbagai faktor pribadi yang menentukan dan mendasari perilaku seseorang dalam bekerja mencapai tujuan organisasi. Nah, faktor pribadi ini diantaranya meliputi ciri biografis, kepribadian, sikap, persepsi, motivasi, dan perilaku kerja individual ini akan menghasilkan keefektifan kinerja individual. Yang kedua yaitu analisis tingkat kelompok, yaitu analisis yang mengkaji berbagai faktor proses kelompok yang menentukan dan mendasari perilaku kelompok dan interaksi individual dalam bekerja mencapai tujuan organisasi. Nah, faktor proses kelompok ini diantaranya meliputi pembentukan kelompok dan tim, kepemimpinan, komunikasi, konflik serta kekuasaan dan politik. Perilaku kerja yang timbul dari proses kelompok akan menghasilkan keefektifan kinerja kelompok. Yang ketiga yaitu analisis tingkat organisasional, yaitu mengkaji berbagai faktor proses keorganisasian yang menentukan dan mendasari perilaku individual dan perilaku kelompok serta interaksinya dalam bekerja mencapai tujuan organisasi. Faktor proses keorganisasian ini diantaranya meliputi rancangan struktur organisasi, budaya organisasi, praktik manajemen, sumber daya manusia, dan perubahan organisasi. Perilaku kerja yang muncul dari proses keorganisasian dan interaksinya dengan proses kelompok dan individu akan menghasilkan keefektifan kinerja organisasi. Keefektifan kinerja organisasi pada dasarnya bergantung pada keefektifan kinerja kelompok, sedangkan keefektifan kinerja kelompok ini bergantung pada keefektifan kinerja individual. Selanjutnya ada sejumlah faktor yang menyebabkan keefektifan, yaitu keefektifan kinerja individual. Dapat disebabkan faktor-faktor seperti kecerdasan, keterampilan, sikap, kepribadian, kapasitas belajar, motivasi, stres, peran, kepuasan, dan lainnya. Yang kedua yaitu keefektifan kinerja kelompok. Dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti kepaduan, konflik, kepemimpinan, komunikasi, kekuasaan, politik, struktur, norma, dan lainnya. Dan yang ketiga yaitu keefektifan kinerja organisasi, disebabkan oleh faktor-faktor seperti iklim, teknologi, struktur, budaya, praktek manajemen sumber daya manusia. Nah, namun dengan demikian dalam perspektif sistem, keefektifan kinerja individual, kelompok, dan organisasi ini dipengaruhi juga oleh lingkungannya. Jika lingkungan kehidupan keluarga yang tidak harmonis akan mempengaruhi keefektifan kinerja individual mereka dalam organisasi, lingkungan ekonomi, politik, dan persaingan yang memburuk. Misalnya, maka akan mempengaruhi keefektifan kinerja individual, kelompok, atau organisasi. Tantangan dan peluang perilaku organisasi. Lingkungan organisasi berubah sangat cepat seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan ini menjadi tantangan dan sekaligus peluang bagi para manajer dalam mengimplementasikan perilaku organisasi sebagai suatu disiplin ilmu. Peluang dan tantangan perilaku organisasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu merespon globalisasi. Era globalisasi telah membuka sekat-sekat antar negara melalui pemberlakuan pasar bebas atau perdagangan bebas. Bisnis internasional merupakan salah satu ciri globalisasi, akan memungkinkan karyawan bekerja dengan karyawan atau manajer yang berbeda negara dan budaya. Karyawan yang tidak dipersiapkan menghadapi kondisi ini bisa mengalami kultur shock, stres, frustasi, dan konflik sehingga kinerjanya tidak efektif. Manajer harus meminimalkan kemungkinan terjadinya hal-hal ini pada diri karyawan.
Kedua yaitu merespon kemajuan teknologi. Teknologi berkembang pesat dan hal ini telah mengubah sifat esensi pekerjaan dan organisasi. Otomatisasi dan penggunaan teknologi informasi telah menggantikan manusia dengan mesin dalam melakukan banyak pekerjaan. Konsekuensi dari pemanfaatan teknologi, terjadilah perampingan organisasi yang dilakukan melalui pencuitan dan alih daya. Selain itu, teknologi informasi memungkinkan terjadinya organisasi virtual dan bekerja jarak jauh. Manajer perlu mempertimbangkan dampak kemajuan teknologi tersebut bagi karyawannya. 3. Merespon diversitas angkatan kerja. Organisasi pada era globalisasi mempekerjakan orang-orang dengan latar belakang yang beragam seperti jenis kelamin, pendidikan, kepribadian, ras, suku, agama, budaya, negara, dan lainnya. Kondisi ini mudah menimbulkan kesalahpahaman, saling curiga, konflik, atau ketidakharmonisan dalam bekerja di antara karyawan. Manajer harus menciptakan iklim kerja yang kondusif dan memadukan mereka agar bersinergi untuk menghasilkan kinerja yang efektif. 4. Merespon tekanan ekonomi. Kondisi ekonomi yang buruk seperti inflasi yang tinggi dapat membuat karyawan menjadi stres, frustasi, tidak bahagia dalam bekerja. Pendapatan mereka dari pekerjaan menurun secara real, sehingga tidak dapat memenuhi semua kebutuhannya. Hal ini membuat karyawan tidak mampu berkonsentrasi dalam melakukan pekerjaannya, sehingga kinerja mereka tidak efektif. Manajer perlu membangkitkan semangat karyawannya agar tetap bekerja baik. Angka 5. Merespon persaingan. Persaingan bisnis saat ini dan di masa yang akan datang cenderung meningkat. Kunci untuk memenangkan persaingan adalah mengembangkan sumber daya manusia secara berkelanjutan, agar mereka menjadi profesional, kreatif, inovatif, dan produktif. Manajer yang mengabaikan perkembangan sumber daya manusia, maka organisasi yang dipimpinnya cepat atau lambat akan menghadapi kehancuran. Oleh karena itu, manajer harus meningkatkan kemampuan karyawannya secara terprogram. 6. Merespon tuntunan konsumen atau pelanggan. Konsumen atau pelanggan merupakan pengguna dari barang atau jasa yang ditawarkan organisasi, dan karenanya mereka harus dipertahankan dengan memberikan layanan terbaik. Banyak organisasi kehilangan pelanggan karena karyawannya tidak dapat memberikan layanan yang memuaskannya. Apabila di era persaingan yang ketat saat ini, manajemen perlu menciptakan budaya yang tangkap terhadap kebutuhan dan keinginan dengan memberikan layanan terbaik. Banyak organisasi kehilangan pelanggan karena karyawannya tidak dapat memberikan layanan yang memuaskannya. Apabila di era persaingan yang ketat saat ini, manajemen perlu menciptakan budaya yang tangkap terhadap kebutuhan dan keinginan pelanggannya. Manajemen harus melatih karyawannya agar bersifat ramah dan bersahabat ketika melayani pelanggannya. Model perilaku organisasi. Robin dan Woodgate mengembangkan model perilaku organisasi sebagaimana dampak dalam gambar. Model perilaku organisasi ini menampilkan pendekatan sistem di mana dalam setiap elemen sistem masukkan proses yuran. Terdapat 3 tingkatan analisisnya: individual, kelompok, dan organisasi. Gibson et al. Mengemukakan model perilaku organisasi yang mengkaitkan 3 tingkatan analisis perilaku organisasi dengan kontribusi 5 disiplin perilaku. Yang pertama, psikologi, yang kedua sosiologi, yang ketiga psikologi sosial, yang keempat ilmu politik, dan yang kelima antropologi.